Shalom. Kita akan memulai aktivitas kita hari ini, tetapi marilah terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, lidah sebagai salah satu anggota tubuh yang bentuknya kecil namun memiliki dampak yang besar, seperti api yang kecil tetapi bisa memusnahkan hutan belantara. Karena perkataan seseorang yang menyampaikan pesan bisa terjadi kebencian dan pertikaian, padahal apa yang disampaikan belum kita tahu kebenarannya. Sebaliknya, pesan yang baik juga mampu menciptakan perdamaian dan keharmonisan. Dalam hal inilah Yakobus mengingatkan orang Kristen untuk bijaksana, penuh pertimbangan, sehingga perkataannya bukan hanya sekedar tidak menyakiti, tetapi juga dalam kebenaran. Jadi dalam posisi sebagai penerima pesan dan juga menyampaikan pesan atau perkataan, kuasai diri. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, teks ini mengingatkan kita akan tanggung jawab moral kita dalam berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, serta perlunya menjaga kata-kata kita agar sesuai dengan nilai-nilai Kristen yang menghormati Tuhan dan sesama manusia. Yakobus mengingatkan kita sebagai orang Kristen, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, milikilah perkataan yang baik, perkataan yang membangun, memotivasi, perkataan yang bermanfaat untuk kebaikan, perkataan yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang Kristen menggunakan mulutnya, kata-katanya bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan tidak dalam kebenaran, termasuk di dalamnya mengucapkan saksi dusta, kemudian mengutuki atau menghina, mengejek orang lain, yang mana perlu diingat bahwa mereka juga adalah diciptakan menurut rupa Allah. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak yang dapat menjadi panduan untuk menjaga lidah. Dikatakan seperti ini. Yang pertama, sebelum berbicara, pikirkan apa yang akan kamu katakan. Apakah itu benar, baik, dan perlu. Kalau orang Batak mengatakan jolo nidila bibir asa nidok hata. Nomor 2, lidah yang bijak adalah obat, bukan senjata. Yang ketiga, ketika kata-kata keluar, mereka tidak bisa kembali, maka pastikan mereka meninggalkan jejak yang baik. Yang keempat, berbicara lebih sedikit, mendengarkan lebih banyak, dan hanya berkomentar jika itu meningkatkan situasi. Yang kelima, pikirkan sebelum mengucapkan kata-kata, karena kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan tetapi juga bisa melukai. Yang keenam, lidah yang bijak adalah harta yang tak ternilai. Gunakanlah dengan bijaksana. Ketujuh, ketika dalam keraguan, lebih baik berdiam diri daripada berbicara sembarangan. Yang kemudian, perkataan yang penuh kasih selalu lebih baik daripada perkataan yang tajam. Kemudian, ucapkan yang santun. Ucapan yang santun adalah tanda dari hati yang baik. Kemudian, berbicara dengan kebijaksanaan membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Cobalah untuk selalu mengembangkan kedua aspek ini, ya. Ketika kamu merasa marah atau emosional, pertimbangkan untuk memberi diri sendiri waktu tenang sebelum berbicara. Perhatikan dampak kata-katamu terhadap orang lain. Kata-kata yang baik bisa meninggalkan kesan yang abadi. Kemudian jaga lidahmu agar ucapanmu menjadi cahaya bagi dunia, bukan kegelapan. Itu adalah ungkapan bijak. Betapa pentingnya untuk bijak berbicara dengan penuh pertimbangan dan penguasaan diri. Bahkan Yakobus mengatakan jangan sampai lidah yang kita gunakan memuji Tuhan
dengan lidah yang sama mengutuki orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kaula muda yang Tuhan kasihi, beberapa prinsip yang dapat kita ikuti. Yang pertama, bijaksana dalam berbicara. Pertimbangkan dengan hati-hati apa yang akan saudara katakan sebelum membuka mulut atau berbicara. Jika kata-kata Anda tidak membawa manfaat atau membangun, pertimbangkan untuk tetap diam. Kemudian hindari pengutukan, penghinaan, mengejek, ya. Tetapi berbicaralah dengan hormat terhadap orang lain. Kemudian hindarkan melemparkan kata-kata yang kasar yang dapat melukai perasaan orang lain. Ingatlah bahwa lidah kita adalah alat untuk memuji Allah. Jadikanlah pujian dan bersyukur sebagai bagian penting dalam penggunaan lidah saudara. Fokus pada hal-hal yang baik, ya. Ketika kita emosi kita memuncak, kita cenderung berbicara tanpa memikirkan akibatnya. Maka belajarlah untuk mengendalikan emosi dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara. Artinya selalu ada pertimbangan. Kemudian kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebagai bagian dari menjaga lidah, penting juga untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkanlah apa yang dikatakan orang lain dengan penuh perhatian sebelum merespon. Jadilah teladan. Tunjukkan dengan perbuatan saudara bahwa saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip Yakobus 3 ayat 9 ini dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain akan lebih mudah mengikuti contoh yang kita lakukan ketika mereka melihat kita menjaga lidah dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan supaya kita mampu melakukannya? Berdoalah agar Tuhan memberikan kebijaksanaan dan kendali diri untuk menjaga lidah. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.